Kejari Kota Probolinggo, tahan 2 tersangka korupsi, proyek lampu taman DLH, negara rugi ratusan juta. Penyidik Kejaksaan Negeri, Kejari Kota Probolinggo resmi menetapkan dan menahan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lampu hias taman dan ruang terbuka hijau, RTH, pada Dinas Lingkungan Hidup, DLH Kota Probolinggo tahun anggaran 2023. Penetapan tersangka tersebut dilakukan pada Kamis, tanggal 29 Januari tahun 2026. Sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang merupakan penyedia jasa, rekanan berinisial MY dan B langsung digiring ke Lapas Kelas 2B Kota Probolinggo untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan, guna kepentingan penyidikan. Modus operandi yang dilakukan, pengalihan pekerjaan secara ilegal. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Lilik Setiawan, mengungkapkan bahwa modus operandi yang dilakukan para tersangka adalah pengalihan pekerjaan secara ilegal atau subkontrak yang menyalahi aturan. Proyek yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.130.500.000 ini, awalnya dimenangkan oleh perusahaan milik tersangka MY melalui metode e-purchasing. Namun, dalam prakteknya, MY mengalihkan seluruh item pekerjaan kepada pihak lain. Tersangka MY sebagai direktur perusahaan penyedia terpilih mengalihkan seluruh pekerjaannya, mulai dari pengadaan, pemasangan, instalasi barang, hingga pekerjaan konstruksi kepada perusahaan yang dipimpin tersangka B. Tindakan ini jelas melanggar aturan pengadaan barang dan jasa, tegas Lilik Setiawan di hadapan awak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 Januari 2026, setelah dilakukan serangkaian penyidikan, kemudian kita tindak lanjuti dengan ekspos dengan penyidik, disimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang sah. Untuk lebih jelasnya saya bacakan press release penetapan dan penahanan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan lampu hias taman dan ruang terbuka hijau kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo tahun 2023. Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Januari 2026, penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ini KUHP baru, telah menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara yang sudah saya sebutkan tadi, dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan lampu hias taman dan ruang terbuka hijau kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo tahun 2023. Berdasarkan hasil penyidikan telah diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut. Jadi ini hanya fakta-fakta intinya saja, banyak fakta yang telah kami temukan. Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, bidang konservasi dan pertamanan melaksanakan kegiatan pengadaan lampu hias taman dan ruang terbuka hijau RTH dengan pagu anggaran Rp1.130.500.000. Pekerjaan tersebut dilaksanakan melalui metode e-processing dengan beberapa penyedia yang dipilih oleh PPK, Pejabat Pembuat Komitmen, di mana direktur salah satu penyedia tersebut yaitu tersangka tadi yang sudah kita tahan dengan inisial MY. Dalam pelaksanaannya, tersangka MY selaku penyedia menyerahkan seluruh pekerjaan pengadaan, pemasangan, atau instalasi barang serta seluruh pekerjaan konstruksi kepada pihak lain, yaitu sebuah perusahaan dengan direktur atas nama tersangka berinisial B. Kedua-duanya telah kami antar ke LP.
Perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Akibat perbuatan para tersangka tersebut, berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh auditor BPKP, kita minta bantuan auditor dari BPKP dan telah diterbitkan LHP dengan ditemukan nilai kerugian 306.050.004 rupiah. Kemudian untuk kepentingan penyidikan nanti tersangka kami ditahan oleh penyidik selama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2026 hari ini. Adapun pasal yang disangkakan terhadap yang bersangkutan, untuk tersangka MY, primer pasal 2 ayat 1, Yungto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terhadap tersangka B, primer pasal 603 KUHP, Jungto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jungto pasal 20 huruf C KUHP, subsidiar pasal 604 KUHP, Jungto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99. Jungto pasal 20 huruf C KUHP. Demikian sudah saya jelaskan. Untuk kepentingan penyidikan saya ulangi lagi, yang bersangkutan ditahan untuk tahanan penyidikan selama 20 hari terhitung mulai hari ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk kemungkinan tersangka lain, tentunya kami mendasarkan atas bukti-bukti yang cukup. Untuk kemungkinan tentunya kami belum bisa menjawab, tapi yang jelas siapapun nanti yang terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara ini dan dicukupi dengan bukti-bukti yang sah, akan kami tindak lanjuti. Untuk ancaman hukumannya maksimal 20 tahun maksimal. Untuk yang pasal 2 minimal yang 4 tahun itu ya. Cuma nanti karena ada masa transisi penyesuaian pidana dengan KUHP baru, nanti kita sesuaikan. Sementara 2 orang ini dari rekanan yang mengerjakan, dan untuk warga kotanya, warga kota mana Pak Kasidi? Yang salah satu bermukim di Surabaya dan yang satunya Sidoarjo. Bukan, menyerahkan kepada salah satu tersangka tadi. Nah, gitu. Jadi yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan tersebut si A, kemudian diserahkan kepada orang lain secara keseluruhan. Gimana Pak?
Untuk penyidikan ini tahun 2025 di bulan Februari mulai kita dalami, kemudian untuk penyidikannya hari ini kita tetapkan sebagai tersangka. Untuk saksi yang diperiksa seluruhnya. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sedikitnya 20 orang saksi, termasuk saksi ahli dan pejabat dari dinas terkait. Terkait kemungkinan adanya tersangka baru, pihak Kejari menyatakan masih terus mendalami fakta-fakta hukum di lapangan. Kami belum bisa memastikan ada atau tidaknya tersangka tambahan. Namun yang jelas, siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana dan didukung bukti yang sah, pasti akan kami tindak lanjuti, pungkas Lilik. Dari Kota Probolinggo, Jawa Timur, Sorotan Publik, Arifin Sulsel, Aspari AR, melaporkan.